Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad David Hegana Suhi dari BKI 4E. Jadi saya di sini ada tugas untuk menganalisis film yang berjudul Pesta Babi. Nah, menurut saya pribadi itu ada 4 yang paling saya berkesan dalam film tersebut. Nah, yang pertama itu hutan Papua diincar oleh proyek besar. Ya kayak pengen dimilikin sama orang-orang besar gitulah. Nah, pemerintah pusat itu memiliki rencana besar bernama Proyek Strategis Nasional atau bisa disebut PSN. Nah, rencananya itu di sekitar 2,5 juta hektar hutan di Papua akan ditebang dan diubah menjadi perkebunan tebu untuk bahan bakar bioetanol. Yang kedua itu kebun kelapa sawit untuk biodiesel dan sawah besar-besaran dan sawah besar-besaran. Bagi pemerintah, ini adalah proyek energi di masa depan. Namun, kalau bagi mereka, ini adalah bencana yang paling besar. Karena hutan adalah kayak semacam supermarket gratis bagi mereka gitu. Atau tempat mereka mencari makan, berburu, dan mengambil obat-obatan tradisional. Nah, yang kedua itu film ini membongkar bahwa tanah-tanah adat yang sangat luas itu ternyata diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar milik orang-orang besar atau orang kaya, terutama dari Jakarta, seperti keluarga Haji Isam dan keluarga Martias Fangiono. Masyarakat adat merasa tidak pernah diajak diskusi secara jujur. Nah, tiba-tiba saja kapal-kapal besar datang membawa ribuan alat berat untuk menggusur hutan mereka dan tanah mereka. Dan tanah mereka dihargai sangat murah. Dan warga lokal juga hanya bisa menjadi buruh kasar dengan gaji kecil yang habis untuk membeli kebutuhan sehari-hari dari perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu yang militer tuh. Apa sih militer tuh? Nah, supaya proyek ini berjalan lancar tanpa hambatan, pemerintah Indonesia mengirimkan puluhan ribu tentara ke Papua dengan alasan menjaga ketahanan negara Papua, ketahanan di Papua. Nah, sayangnya kehadiran banyak tentara ini justru membuat warga ketakutan dan merasa diintimidasi agar mau menandatangani surat penyerahan tanah atau ambil alih tanah gitu, Pak. Nah, film ini juga mengingatkan bahwa proyek cetak sawah skala besar yang dijaga militer seperti ini sebenarnya sudah sering gagal di masa lalu, seperti pada zaman Presiden Soeharto di Kalimantan. Tapi anehnya sekarang malah diulangi lagi di Papua. Nah, yang keempat itu ada cara-cara warga Papua melawan dan bertahan. Nah, warga Papua itu tidak tinggal diam, maksudnya melihat
alam mereka dirusak karena tidak punya senjata modern. Mereka melawan dengan menggunakan adat dan budaya. Contohnya itu sasi dan salib merah di suku Auyu. Mereka memasang ribuan salib kayu berwarna merah di atas kayu berwarna merah di batas hutan dan pohon-pohon sagu mereka. Ini tuh simbol hukum adat yang sakral, yang artinya itu siapapun termasuk perusahaan dan pemerintah dilarang keras masuk ke tanah ini. Nah, kemudian ada suku Muyu. Suku Muyu mengadakan pesta adat yang persiapannya memakan waktu 10 tahun. Babi-babi 10 tahun. Babi-babi untuk pesta ini sengaja dilepaskan di hutan sejak kecil, bukan dibeli. Pesta ini diadakan bukan sekedar untuk bersenang-senang, namun sebagai cara cerdas untuk mengumpulkan suku-suku lain, memperkuat persatuan, kemudian berikrar bersama untuk menjaga hutan. Kemudian ada menjaga hutan biar babi-babi itu tuh tidak punah. Nah, oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada intinya sih pemerintah itu kurang bersyukur lah, intinya mah seperti itu. Oke, see you.